Pak, ini harga minyak dunia sudah tembus $108 per barel, Pak. Ini jauh di atas asumsi APBN 2022, $63 per barel. Ini apa saja pengaruh dan dampaknya, Pak, terhadap APBN? APBN kan ada sisi penerimaan, ada sisi belanja, ada juga sisi pembiayaan. Nah, secara umum kita akan terus pantau memang, tapi kita sudah lihat setiap tahun sebenarnya ini terjadi. Kadang-kadang Hmm, harga di bawah asumsi, kadang-kadang harga di atas asumsi hmm. kita di APBN-nya. Yes. Lantas berapa besar subsidi yang harus disiapkan pemerintah, Pak, akibat kenaikan harga minyak dunia ini? Ini kan tergantung harganya jadi berapa. Tapi kan Hmm, ini kita terus kalibrasi setiap waktu. Dan yang paling penting kan kita sekarang adalah prioritas pertama adalah pemulihan ekonomi. Lalu hmm. bagaimana pemulihan ekonomi itu disertai dengan kepastian bahwa masyarakat miskin dan rentan kita jaga, kita lindungi. Dalam konteks harga komoditas, ini kita bukan hanya tahun ini saja, bahkan dari tahun lalu juga sudah meningkat cukup tajam. Nah, tahun lalu kita cukup berhasil menjaga itu. Jadi kita lihat sisi penerimaannya, lihat sisi belanjanya, kita jagain untuk balance-nya tetap terjaga. Baik, Pak Febrio, selain menjaga atau memantau perkembangan, apa antisipasi dan juga mungkin kebijakan apa yang akan diambil terkait kenaikan harga minyak ini, Pak? Nah, yang pertama adalah sebenarnya kita pastikan bahwa harga komoditas ini kan bukan cuma minyak mentahnya saja yang naik. Hmm, Ketika harga komoditas naik, yang kita lihat ini kan semuanya, termasuk adalah harga komoditas yang sebenarnya menguntungkan Indonesia. Nah, ini banyak sebenarnya. Ada harga CPO di sana, ada harga nikel di sana, ada macam-macam. Nah, untuk APBN itu jadi bukan hanya sisi migasnya saja yang kita lihat. Migasnya itu kita lihat tadi sisi penerimaan pengeluaran, dampaknya masih netnya kurang lebih positif sebenarnya kalau kenaikan harga migas. Nah, ya. belum lagi kalau kita lihat kenaikan komoditas yang lain seperti CPO, nikel dan sebagainya itu dampaknya sangat positif bagi APBN. Baik, dengan kenaikan komoditas ini, anggaran pendapatan negara bisa ditingkatkan begitu, Pak Febrio? Anggaran itu kan sudah ada di APBN-nya. Jadi bukan masalah apakah dinaikkan atau enggak. Ini kan di setiap kali kita buatkan APBN itu kan selalu ada bantalan-bantalan di sana. Jadi kita akan tetap bisa jaga. Kalaupun misalnya kenaikan harga ini menaikkan kebutuhan kita untuk subsidi, kompensasi, itu kan sudah pasti. Nah, tapi di sisi lain kan sisi penerimaan juga masih bisa kita imbangi untuk bisa menjaga defisitnya tidak naik misalnya. Nah, Baik, Pak, saya dengan ingin ya. menyampaikan bahwa ini sebenarnya lebih dari sekedar masalah kiri dan kanan saja, tetapi ini kita juga harus pastikan bahwa kenaikan harga komoditas ini memang memperbaiki struktur dari ekspor impor kita, dan itu yang sudah kita lihat dari sejak 2021 sebenarnya. Bagaimana kita Hmm. ketika harga komoditas naik itu kita tidak kemudian menaikkan risiko dari sisi current account defisitnya. Ini memang saat-saat yang luar biasa yang kita bisa manfaatkan. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya 2008-2009 misalnya ketika harga komoditas naik, harga BBM naik, maka pada saat itu terjadi risiko current account deficit. Nah, pada saat Hmm. ini kita agak berbeda. Kenapa? Karena harga komoditas yang naik ini disertai juga dengan hasil dari usaha kita yang sudah menunjukkan hasil hilirisasi, khususnya untuk sektor mineral dan baja misalnya. Ini malah menghasilkan posisi yang relatif lebih bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Baik, ini boleh dikatakan Pak Febrio, pemerintah masih untung seperti itu dengan kenaikan harga komoditas ini? Ya, pemerintah kan nggak pernah cari untung. Pemerintah kan melihat ini semuanya dalam konteks kita menjaga risiko APBN-nya terjaga, tetapi tujuannya adalah satu, yaitu tadi pemulihan ekonominya tetap terjaga, karena kan kita baru keluar nih dari 2021, pemulihan ekonomi kita sudah kelihatan cukup bagus, tapi kita tahu bahwa masyarakat perlu kita lindungi, khususnya yang miskin dan rentan. Nah, itu sudah kita lakukan di 2020-2021, Baik. strategi yang sama harus terus kita lanjutkan, memastikan pemulihan ekonomi kita tetap disertai dengan kualitas perbaikan, khususnya tingkat kemiskinan harus terus turun, Mhm. tingkat pengangguran harus terus turun.